Ada yang bahkan menaruh sampah di tempatnya pun nggak mau. Jadi Dan itu nggak ada hubungannya unik. sama ini ya Pak ya? Kenapa? Level pendidikan dan lain sebagainya. Karena saya pernah lihat tuh mobilnya juga keren banget, tapi buang sampah dari jendela mobil Pak. Iya, saya juga sering nemu itu. Dari Alphard Wah. keluar tas kresek sampah ya Nah, kan? itu beneran pernah kejadian Pak. Saya pernah lihat mobilnya keren itu dibuang keluar gitu. Tapi begitu pendekatannya mistis Pak. Yang pernah buang sampah di sini besok tangannya kelet itu malah lebih banyak yang takut loh Pak. Itu gimana dong Pak? Mau jadi guru tapi masih malu. Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Nah, bersama saya Tako Pintarja saat ini mau langsung konfirmasi mengenai perkara sampah nih Pak Agus. Ya, bener nggak sih tempat pembuangan akhir sampah itu solusi atau sebenarnya hanya alternatif Pak? Itu hanya salah satu solusi yang harusnya solusi minor. Harusnya gitu. Justru solusi yang minor. Iya, harusnya. Kalau sampah itu bisa diselesaikan sebanyak mungkin di hulunya, di hulu dan di tengah. Ya. Jadi yang ke TPA betul-betul yang merupakan residu sampah yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi benar-benar Gitu. yang sampah tidak bisa diapa-apakan lagi, itu baru berakhirnya di berakhirnya TPA. di TPA. Harusnya. Iya. Jadi nggak ketemu lah. Betul. Buncis masih irisan dalam plastik gitu Iya, ya. betul. Tomat yang setengah membusuk di dalam plastik, Betul. sisa sayuran tuh harusnya nggak di sana ya Pak Nggak ya? di sana. Bahkan plastik-plastik yang masih punya nilai manfaat juga tidak di sana harusnya. Jadi ada masalah dengan apanya nih Pak? Selama ini kan kita taunya buanglah sampah pada tempatnya. Padahal harusnya apa dulu Pak? Mengelolakah atau memisahkan sampah atau gimana Pak? Di hulu itu sebetulnya salah satu kunci ya. Kunci sangat penting dalam pengelolaan sampah itu adalah yang paling hulu adalah pemilahan sebetulnya. Pemilahan. Iya, pemilahan. Itu berarti dimulainya dari rumah tangga ya Pak? Dari setiap produsen sampah. Kan bisa rumah tangga, bisa bisnis, bisa public space kayak rumah sakit misalnya ya, kayak kantor-kantor. Nah dari situ, karena apa? Karena dengan sampah yang sudah terpilah, kita mengistilahkannya itu sampah yang terpilah berarti sampah yang komponen masing-masingnya itu bisa kita dapatkan dengan lebih murni. Itu nanti di ujungnya prosesnya jadi lebih mudah. Lebih mudah, lebih murah. Lebih mudah dan lebih murah. Iya. Jadi dimulai dari hulunya dulu. Hulunya dulu. Hulu adalah setiap produsen sampah, mau rumah tangga, mau yang belum berumah tangga tapi sudah memprodusen sampah. Betul. Atau misalnya industri dan lain-lain itu dimulai dari hulunya dulu, kemudian di tengah dan baru hilir itu benar-benar yang sudah tidak bisa diapa-apain tadi, si residu itu tadi. Nah, di hulu itu Pak, apa sih yang harus dilakukan? Kuncinya adalah pemilahan. Pemilahan. Memang kalau di hulu kita tidak bisa banyak berharap pemilahannya menjadi ideal sekali gitu ya, ideal sekali. Tapi paling tidak kalau kita sudah bisa memilah sampah menjadi 2 atau 3, itu sudah sangat bagus. Karena pemilahan berikutnya nanti akan dilakukan pada tahapan berikutnya. Misalnya pada TPS, tempat pemrosesan sementara. Di situ yang sudah terpilah, dipilah lagi. Gitu, dipilah lagi. Nilai-nilai ekonomi akan muncul nanti di TPS. Di hulu juga sudah akan muncul. Gitu, karena sampah yang punya nilai ekonomi akan bisa dijual kan. Seperti tadi plastik. Dijual, gitu ya. Betul. Nah, nanti di TPS itu dipilah-pilah lagi, mereka akan punya nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi. Ya. Gitu. Jadi mungkin yang perlu disadari adalah selain dipilah itu juga memudahkan, juga ada nilai ekonominya. Mungkin pendekatan nilai ekonomi akan lebih cemantel gitu Pak untuk masyarakat. Biasanya gitu sih. Ya.
Kalau ngomongin tentang masyarakat, sebenarnya Pak, mungkin menurut penelitian Bapak, kesadaran masyarakat dalam mengelola, membuang sampah, memilah itu kondisinya saat ini seperti apa sih Pak? Indonesia itu kalau saya lihat unik ya, masyarakat Indonesia. Jadi Ini pilihan katanya pasti yang paling sopan unik. Iya, unik. Karena gini, stratifikasi kesadaran masyarakatnya itu levelnya macam-macam. Jadi ada masyarakat yang betul-betul sudah punya awareness bagus, tinggi, gitu. Mereka dengan sadar mau memilah tanpa iming-iming apa-apa, gitu ya. Mau memilah menjadi banyak gitu. Kemudian ada yang mau memilah menjadi 2, sudah bagus. Ada yang levelnya baru mau menaruh sampah di tempatnya. Ya. Ada yang bahkan menaruh sampah di tempatnya pun nggak mau. Jadi itu nggak ada hubungannya sama unik sama ini ya Pak ya? Level pendidikan dan lain sebagainya. Karena saya pernah lihat tuh mobilnya juga keren banget, tapi buang sampah dari jendela mobil Pak. Iya, saya juga sering nemu itu. Dari Alphard keluar atas kresek sampah. Nah, ya kan? Itu beneran pernah kejadian Pak. Saya pernah lihat mobilnya keren itu dibuang keluar gitu. Entah kecil entah besar, tapi buang sampah lewat jendela mobil itu masih terjadi. Artinya nggak melulu mengenai kemampuan ekonomi itu kan ya Pak ya? Betul. Jadi ini makanya saya bilang itu unik. Karena apa? Karena tingkat pendidikan itu ternyata tidak selalu berkorelasi dengan tingkat kesadaran. Gak selalu berbanding lurus ya Pak ya? Iya. Tingkat ekonomi tidak selalu berkorelasi dengan itu juga gitu. Iya. Itu juga jadi ingat, mau kita dikasih edukasi, literasi, climate change lah, itu sebenarnya udah menakutkan ya, dan sudah terjadi gitu. Iya, betul. Ini bulan-bulan Juli, kemarin Juni, kok masih hujan deras, anginnya juga seperti kencang banget gitu. Itu kan salah satu yang kita alami langsung ya, climate change itu. Realitas. Tapi juga nggak membuat takut. Tapi begitu pendekatannya mistis Pak, yang pernah buang sampah di sini besok tangannya kelet, itu malah lebih banyak yang takut loh Pak. Itu gimana dong Pak? Nah, balik lagi dong berarti. Jadi level pendidikan dan level ekonomi itu tidak berkorelasi dengan rasionalitas kita berpikir kan. Iya loh. Kesadarannya muncul karena ketakutan mistis seperti itu malahan. Itu beneran nggak pernah viral soalnya waktu ditulisin dilarang buang sampah di tempat ini masih banyak yang buang. Tapi begitu dibikin ala-ala seolah-olah kuburan, itu nggak ada yang buang Pak. Tapi ya masa ya akan seperti itu ya Pak ya. Nah kembali lagi mengenai tadi sampah dimulai dari hulu. Sangat hulu. Nah jadi penasaran Pak, kalau hulunya produsen yang memproduksi banyak plastik, misalnya minuman yang berbotol atau gelas plastik gitu, kenapa jadi tanggung jawabnya nanti di konsumennya Pak? Itu juga sangat hulu tapi di produsen kan. Jadi sebetulnya kan ada konsep berpikir yang sudah banyak diterapkan sih. Itu tanggung jawab perusahaan itu from cradle to grave gitu kan, dari di mana produk itu lahir sampai produk itu berakhir gitu. Perusahaan itu bertanggung jawab. Di Indonesia mungkin kita ketinggalan jauh sekali ya untuk yang seperti itu. Tapi apakah sudah dimulai Pak? Beberapa sudah dimulai sih. Artinya misalnya gini, misalnya ada perusahaan produknya itu terbungkus, tersimpan dalam kaleng atau tersimpan dalam botol gitu ya, tersimpan dalam botol. Bukan tersimpan dalam memori ya Pak? Ya. Lama-lama gitu. Itu. Nah, itu ada sebuah saya lihat kemarin itu di YouTube apa di mana itu mulai ada sebuah skema untuk menerima kembali produk-produk itu ya, sampai jalurnya sampai ke produsennya atau sampai ke yang terkait dengan produsennya, misalnya pabrik botolnya atau apanya gitu ya, agar produk ini bisa di recycle atau diapakan lah, dan itu dikasih nilai ekonomi, dikasih harga, jadi ada apresiasi. Kayak nabung botol kemarin saya lihat itu di mana itu. Jadi udah ada beberapa perusahaan yang mulai melakukan itu, meskipun kalau dibanding di tempat lain mungkin sudah tertinggal sedikit jauh ya. Baru inisiasi lah kita, tapi ya lumayan lah walaupun telat-telat banget.
daripada tidak ya daripada maksudnya. tidak sama sekali gitu. Ya ya karena kan ini juga jadi salah satu menurut saya kegelisahan kami ya gitu. Maksudnya ketika pabrik itu memproduksi begitu banyak misalnya atau makanan kemasan, produk yang dikemas dengan plastik, kaleng dan lain sebagainya. Tapi sampainya di masyarakat gimana kita harus bisa mengelola itu. Jadi vas, jadi pot, jadi hiasan. Itu Pak, rumah saya sekarang hiasannya kayak gitu semua. Nah, kan mau dijual juga tetangga udah bikin. Nah, itu juga salah satu hal yang mungkin menjawab kegelisahan masyarakat bahwa ternyata syukurlah kalau akhirnya sudah ada kebijakan begitu ya. Ya, sampai ke hulu. Sampai ke itu juga lumayan ya, jadi produk-produk kerajinan lah kayak gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari skala makro itu cuma memperpanjang umur sampah sebetulnya. Itu tidak mengatasi. Tapi ya jadi agak lama lah umurnya karena dimanfaatkan untuk yang lain-lain dulu. Gitu. Iya. Tapi endingnya sampah juga. Endingnya sampah juga nanti. Iya. Nah kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, ini kan TPA kemarin juga sempat huru-hara sih, sempat rame gitu. Karena begitu TPA ini istirahat sebentar aja, ditutup sebentar, betul. Waduh yang heboh satu kota dan kabupaten gitu ya. Karena untuk TPA ini yang dibuang di sana adalah dari kota dan 2 kabupaten, betul ya Pak ya? Iya. Jadi dari kota Bantul, Jogja, Bantul dan Sleman. Jadi sehingga Sleman, Bantul dan Jogja kemarin sempat heboh begitu, tumpuan sampah juga di mana-mana gitu. Nah, kalau yang Bapak tahu sendiri, volume sampah dengan TPA ini apakah sudah match atau belum Pak? Balance belum Pak? Begini, sebetulnya setahu saya TPA Piungan Jogja itu sebetulnya kan itu sudah fase yang amat kritis kalau saya melihat karena umurnya mestinya itu sudah habis, tapi kan di-extend. Nah, sementara produksi sampah kan tidak berubah, malah saya punya saya punya feeling bahwa ini produksi sampahnya ini malah bertambah dari Jogja sebagai konsekuensi logis penduduknya bertambah dan jenis sampahnya bertambah gitu. Jadi yang terbuang ke sana mungkin makin banyak dengan jenis yang berubah. Nah, jadi ya itu hanya akan menjadi bom waktu aja kalau pola yang dilakukan tuh kayak gini terus gitu. Itu akan menjadi bom waktu. Suatu saat nanti pasti akan ada masalah lagi tuh. Kita tinggal tunggu aja kalau polanya kayak gini terus ya. Jadi kalau sebenarnya di TPA Piungan sendiri itu sudah overload gitu ya Pak ya? Iya, idealnya sudah harus berubah lah. Jangan lagi mengandalkan TPA sebagai satu-satunya. Satu-satunya tempat untuk mengatasi kembali sampah. Tadi ya, sebenarnya adalah solusi yang minor tadi. Iya harusnya. Ya. Idealnya itu. Nah kalau solusi yang lain yang sebenarnya bisa ditawarkan, kemudian juga bisa diaplikasikan oleh masyarakat apa Pak? Ya mulai dari hulu tadi ya Pak ya? Jadi kalau saya melihat masalahnya begini ya Mbak. Pemilahan dari hulu. Ya. Sekarang kan banyak komunitas yang melakukan, lumayan banyak lah ya, komunitas-komunitas yang punya awareness bagus, mereka memilah sampah dari hulu, mencoba mengelolanya dari hulu. Katakanlah tingkat RW, tingkat kampung gitu. Mereka sudah bagus terkelola sampahnya. Ada bank sampah kadang-kadang di situ, ya kan? Ada pengelolaan organik, anorganik, jadi kompos. Betul. Masalahnya adalah setelah mereka milah-milah, yang punya nilai ekonomi, oke lah bisa keluar gitu ya karena ada yang beli gitu. Sisanya terus mau kemana? Sisanya ini kompos, katakan kita membuat kompos terus-terusan, suatu saat nanti akan kalau tidak ada jalurnya untuk memanfaatkan itu gitu ya, terus mau kemana nih? Kita numpuk plastik banyak sekali sampai overload, terus mau kemana? Dikemanakan? Kebingungan kan akhirnya. Jadi ada problem yang sudah punya awareness bagus, itu sistem di luar itu belum bisa mendukung. Sistem di luar itu.
Nah, sistem di luar itu mesti mau tidak mau kan melibatkan pemangku kebijakan kan, melibatkan pemerintah. Nah, itu kayaknya masih sporadis sekali, yang sistemik itu belum. Saya punya gambaran ideal kok kayak gini. Dari pengalaman saya yang kebetulan pernah sekolah gitu ya, pernah main ke luar negeri, itu mereka sudah punya sistem yang ideal itu begini. Salah satu contoh, penyadaran masyarakat dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan edukasi, jelas itu ya, lewat macam-macam media lah gitu, lewat sekolahan yang formal. Tapi penyadaran itu dilakukan juga dengan pemaksaan. Mau nggak mau. Mau nggak mau, karena ada regulasi yang mengatur itu, memaksa itu dengan keras. Nanti jadi kebiasaannya kan berubah lama-lama. Nah, ini kita kayaknya yang di level-level komunitas tuh mengandalkan penyadaran dan sosialisasi terus-menerus sampai mereka sadar. Apa nggak kesuwen gitu kalau saya bilang. Kalau modelnya kayak gini terus, ya harusnya ada pemaksaan melalui sistem regulasi tadi. Tapi kayak regulasi denda gitu ya Pak ya. Kalau di luar negeri mungkin ada denda. Ada denda, betul. Yang cukup besar. Ada mempermalukan. Lebih ke biar kapok gitu maksudnya. Biar kapok, gitu. Efek jerah gitu ya. Ada efek jerah kayak gitu. Mungkin didenda, kalau orang kaya didenda gitu, ya cuma bayar segitu, bayar aja gitu. Tapi kalau dipermalukan mungkin akan seumur-umur dia akan keingat. Kayak ada pengalaman traumatis atau gimana kan. Jerah itu tadi ya. Jerah. Kalau di tempat lain yang Bapak tadi pelajari di luar negeri itu, dalam tanda kutip, mempermalukannya seperti apa sih Pak? Kami jadi penasaran. Ya diekspos lah 1-2 kali, mungkin fotonya ditampilkan gitu ya. Kalau sudah kebangetan gitu. Iya. Wah iya. Tampilkan nanti biar netizen Indo yang memberikan komen di bawahnya. Netizen Indo kan terkenal sadis-sadis. Terus itu Mbak, saya lanjutkan ya. Itu kan baru di hulu. Kemudian di tengahnya itu mestinya ada sistem fasilitasi yang bagus. Artinya sampah yang sudah terpilah ya diambillah oleh truk yang terpilah juga gitu. Pengangkutan yang terpilah. Nanti sampai akhirnya di tempat yang sampah-sampah terpilah tadi. Jadi dari hulu terpilah terus ngalir dari hilir itu sudah terpilah juga, jangan terus diaduk-aduk lagi. Kalau kondisi sekarang ini belum ya Pak? Belum terpilah ya sampai di ujungnya? Di kampung terpilah, nanti begitu masuk truk campur aduk. Kan gitu, jadi nggak ada sistem yang penjaluran melalui truk yang berbeda misalnya, atau penjadwalan yang berbeda. Ya, kayak di Jepang itu kan buang sampah ini di hari ini, buang ini di hari itu. Gitu ya. Kayak gitu kan belum punya kita model yang sistemik seperti itu dari hulu hilir. Iya. Itu tadi baru sampai di tengah. Ketika di akhirnya Pak, tadi kan hulu sudah, di tengah fasilitasi yang dibutuhkan. Betul. Salah satunya itu. Nah, ketika endingnya yang dibutuhkan. Endingnya baru kemudian ini untuk sampah-sampah yang sudah tidak bisa lagi dikelola di level komunitas masyarakat atau di level para pebisnis sampah, baru itu kemudian pemerintah masuk melalui kekuatan politiknya untuk mengatasi itu. Misalnya untuk urusan konversi sampah menjadi energi, gitu. Konversi sampah menjadi energi. Ya. Itu pemerintah hadir di situ. Pemerintah gitu mau tidak mau harus hadir, dominan ya. Di setiap lini ya harus hadir si pemerintah. Tapi di situ dominan. Karena apa? Karena harus ada penganggaran yang digelontorkan di situ. Itu bukan bisnis yang menguntungkan. Itu adalah bisnis untuk masyarakat, untuk kesehatan masyarakat dan untuk kesehatan lingkungan dan jangan bicara profit di situ. Pelayanan. Jadi ada subsidi segala macam lah keluar di situ. Karena tujuannya tadi adalah kesehatan. Betul. Salah satunya adalah kesehatan lingkungan dan juga masyarakat.
Itu kan domainnya pemerintah, orang bisnis mana ada sih yang mau kayak gitu. Karena memang jelas nggak menguntungkan tadi ya. Baik-baik. Jadi memang di semua lini memang harus saling berkolaborasi ya, khususnya dalam hal ini ya kita memang berharap pada pemangku kebijakan itu tadi yang sangat kita harapkan. Nah Pak, jadi penasaran kalau untuk di daerah Yogyakarta sendiri, daerah istimewa Yogyakarta keseluruhan, sampah yang paling banyak diproduksi itu sampah apa sih Pak? Yogyakarta itu dari data-data terakhir yang saya perhatikan itu masih organik sebetulnya. Tapi komposisinya sudah mulai berubah. Organik mungkin masih sekitar 70-an% gitu ya organik. Dulu sekali itu masih sempat menyentuh angka 80, 75%. Sekarang organiknya makin sedikit. Karena apa-apa dibungkusi plastik, kayak gitulah. Iya. Tapi masih dominasinya masih organik, 65%. Kota dengan Sleman dengan Bantul agak berbeda. Sleman Bantul itu dominasi organiknya masih lebih tinggi. Kota itu sudah lebih kecil, lebih sedikit. Kalau untuk TPA Piungan itu Kota, Bantul, Sleman yang paling banyak? Saya kira ya dari kota ya, karena hampir 100% sampah yang diproduksi oleh masyarakat yang hidup di kota itu larinya ke Piungan. Mereka kan nggak punya tempat sampah alternatif. Ya. Tapi kalau untuk Bantul dan Sleman itu hanya sebagian sampah dari masyarakat yang ke Piungan. Gitu. Sebagian itu masih dikelolakan sendiri, masih diurusi sendiri karena satu memang geografi wilayahnya kan luas banget toh. Geografi wilayahnya. Jadi nggak mungkin semuanya kejangkau. Yang dekat very dengan kota saja yang sampahnya itu bisa terangkut ke Piungan. Jadi ingat juga kalau nggak salah Sleman kan ini juga akan bersiap dengan TPA-nya juga ya Pak ya? TPA. Saya dengar gitu. Sleman akan dibuat sendiri gitu. Nah pendapat Bapak gimana nih Pak? Apakah akan? Ya nanti nasibnya kayak Piungan, saya takutnya gitu ya. Kalau itu sebagai andalan untuk mengatasi sampah. Jadi kalau itu sebagai satu-satunya poin major untuk mengatasi sampah adalah membuat TPA baru, itu seperti memasang bom waktu baru. Kalau tanpa diikuti dengan program-program yang mendasar tadi, ya akan jadi bom waktu baru saja itu. Baik. Nah, kalau sekarang ini apa yang bisa kita lakukan yang menyaksikan konfirmasi ini? Apa yang bisa kita lakukan gitu Pak untuk ya meskipun rasanya juga sudah ada bom waktunya, tapi kita kan juga nggak terus udahlah nunggu bom waktu mau ngejeblok juga kan nggak gitu. Apa yang tetap bisa kita lakukan gitu Pak untuk mengelola sampah ini Pak? Ya mari sama-sama ya kita mulai dari diri kita sendiri. Ini himbauan ya karena pemaksaan belum ada gitu. Himbauan. Nanti kalau pemaksaan mistis saja kayaknya memang lebih. Mungkin, pakai mistis saja lama-lama itu ya. Iya. Ya kita mulai milah masing-masing konsisten sejauh mungkin yang bisa kita atasi di rumah kita atasi di rumah. Minimal pilihannya memilahnya adalah organik. Kalau yang basic sekali itu organik aja sudah bagus sekali. Gitu. Organik kalau bisa diselesaikan di rumah sendiri sudah sangat baik gitu. Gitu ya. Anorganik sebagian kalau bisa diselesaikan di rumah sudah sangat baik. Tadi plastik, tas kresek, kertas, kardus dan sebagainya itu biasanya nanti tukang rosok itu akan datangi rumah kita sendiri nyari barang-barang kayak gitu kalau kita sudah memilah. Lumayan kan, tidak membebani TPA gitu. Betul. Kayak gitu. Itu untuk level individual kayak gitu. Untuk level komunitas, ya sangat bagus sih kalau di level komunitas kita bisa menghidupkan nilai-nilai baru tentang how to handle sampah, bagaimana menghandle sampah. Nilai-nilai baru itu maksudnya gini, nggak tahu lewat media mana gitu ya, mungkin lewat podcast kayak gini juga mungkin bisa gitu. Misalnya gini, kalau dulu orang melihat sampah itu kan kita jijik, membawa sampah itu juga jijik. Apalagi mau milah-milah gitu ya. Bisa nggak kita merubah mindset, merubah nilai sehingga orang kemudian balik memandang
orang yang nggak mau milah sampah itu primitif misalnya. Nah. Yang milah sampah itu keren. Ih, gitu. Misalnya nggak gitu milah ya. sampah, desit. Nah, kayak gitu. Dembi gitu ya Pak ya. Ya gimana lagi ya. Mendes nggak memilah sampah gitu ya Pak ya. Tapi ketika memilah sampah itu jadi keren. Ini juga mungkin bisa jadi pendekatan gitu. Kalau cari jodoh yang ditanyain pertama, kamu milah sampah apa enggak gitu. Sampah aja kamu pilah apalagi hatiku. Jadi gitu ya Pak ya. Salah satunya merubah mindset bahwa ketika orang memilah sampah, ya itulah keren tuh yang seperti itu ya. Jadi kan ada nilai baru toh yang dianut itu. Baik. Waduh Pak, ini luar biasa, senang sekali. Kita tutup dengan sebuah hal yang sederhana, tetapi rasanya mungkin ini menjadi cara gitu ya Pak, kalau kita merubah mindset kita. Kalau dulu melihat sampah tuh jijik sampah gitu. Tapi kalau sekarang jijik nggak milah sampah, buang sampah sembarangan jijik gitu ya. Menjadi lebih keren ketika kita sadar bahwa kalau kita jadi produsen ya kita bertanggung jawab atas sampah itu, at least minimal memilah dulu, terus kemudian yang memang masih bisa kita kelola ya kita kelola dengan baik gitu ya Pak ya. Iya betul. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak untuk ngobrol hari ini. Semoga mulai dari hari ini lebih banyak yang punya kesadaran untuk mengelola dan memilah sampah. Amin. Dan kita juga pasti tidak bisa sendiri, masyarakat tidak bisa sendiri berjuangnya. Ada teman-teman peneliti, ada dosen, ada juga kami berharap sekali pemerintah juga akan hadir bersama-sama dengan kami untuk memilah sampah demi kesehatan masyarakat dan juga kesehatan lingkungan. Pokoknya kalau nggak milah sampah, dembi. Terima kasih, ketemu lagi di Konfirmasi.